Di lapas sama di luar mana lebih aman? Di lapas lah kan gitu. Terus kenapa dikeluarin? Aku itu. Iya kan? Tentang pencegahan COVID-19 katanya, bahasa kerennya. Saya dengar itu. Iya, Ya kan? untuk mencegah ya. Untuk pencegahan katanya. Kayak mana tanggapan itu Pak? Tentang Kemen itu, putusan Menkumham ini. Tanggapan apa, Bang? Apa mau tanggapin? Hah? Tentang Apa mau tanggapin? Kemen ini udah keluar masuk lagi katanya. Itu kayak mana pula itu, seperti itu dengar beritanya itu. Iya. Berarti ada narapidana karena permen sama Kemen ini memenuhi syarat lah dia kan, bebas lah dia. Iya. Habis itu mau mencuri, terus ditangkap, masuk lagi. Kayak mana itu ceritanya itu? Memang lucu-lucu, yang agak unik juga ini. Udah masuk, Udah bebas. udah bebas, masuk lagi. Keluar masuk jadinya ya kan? Aneh saya lihat itu. Iya memang. Aku juga menganalisa lah atau ya berkomentar lah kita bilang ya. Berkomentar di videoku juga udah pernah aku bahas itu yang masalah permen sama Kemen ini, yang tapi di situ aku lebih fokus ke ini bukan untuk koruptor gitu kan, tapi di akhir video juga ada aku bilang bahwa sebenarnya ini nggak tepat. Kalau aku bilangnya nggak tepat, coba abang baca itu tujuannya apa? Tujuannya katanya Mencegah corona, betul nggak? Iya, pencegahan corona katanya. Terus kita disuruh di rumah aja, ya kan? Iya. Kita di rumah aja, karena di luar sedang ada wabah virus corona. Lagi gencar-gencarnya kan? Disuruh kita untuk mengisolasi diri di rumah, terus jaga jarak. Iya. Harus pakai masker. Sering cuci tangan. Apalah itu Iya, semua kan? sebisa mungkin jangan keluar. Iya. Kan gitu. Kalau terpaksa keluar haruslah dibekali dengan masker dan sebagainya. Berarti kan di luar lagi wabah virus ini lagi banyak lah kita bilang, kan nggak terlihat tapi sedang beredar luas gitu. Di luar ya. Makanya kita dalam rumah. Karena anggapannya di rumah belum masih aman gitu. Iya. Terus sekarang karena permen sama Kemen ini, kalau yang aku baca juga beritanya ini lebih kurang 30.000 narapidana dibebasin. Iya. Nah, mereka dari dalam lapas dibebasin kembali ke keluarga. Kan gitu. Di lapas sama di luar mana lebih aman? Di lapas lah kan gitu. Terus kenapa dikeluarin? Aku itu. Iya kan? Jadi bingung kita kan? Ya itu. Jadi tanda tanya. Kan gini, kita disuruh dalam rumah. Iya. Jangan keluar. Jangan keluar. Terus yang di lapas Disuruh keluar. supaya mencegah corona kan? Iya. Aneh kan? Jadi lebih mana lebih aman itu? Dia di rumah. Kenapa disuruh keluar? Kan gitu. Terus masuk lagi. Terus akhirnya masuk lagi. Apa kayak gitu ya kan? Kan gini, cita-cita namanya cita-cita ya. Jadi kalau orang bercita-cita ya boleh-boleh saja. Oke, abang dulu cita-cita jadi apa? Saya dulu jadi pengacara. Terwujud ya? Terjun sikit-sikit Ya. gitu. Kalau aku cita-cita dulu jadi pilot, nggak terwujud. Enggak terjun. Nah mungkin sama kayak ini gitu kan. Iya. Cita-citanya para narapidana ini begitu dibebasin di rumah aja gitu. Cita-citanya begitu. What? Di rumah aja. Rupanya nggak tercapai, namanya cita-cita ya. Boleh cita-cita setinggi langit. Sombong amat. Iya. Buktinya kan ada tuh narapidana yang bebas karena permen dan Kemen ini. Iya. Dia salah satu narapidana yang memenuhi syarat. Nah, itu kan syaratnya tuh sudah menjalani 2/3 masa hukumannya di akhir tanggal 31 Desember 2020 ini. Jadi memang kalaupun nggak bebas di sekarang ini,
sudah mau bebas. Iya. Kan begitu. Akibat Kepmen ini kan. Ya, jadi akibat Kepmen ini dia dipercepat sebenarnya itu karena ada wabah ini. Itu lagi ini. Seharusnya nggak seperti itu kan. Itu yang tadi ini yang perlu Lucu kita. yang perlu kita istilahnya ya. Cobalah sama-sama kita diskusikan apakah cocok kan gitu. Iya. Dengan Kepmen ini. Iya, karena kalau ini kan permen Kepmen kan udah keluar. Ya apapun kita bilang sebenarnya nggak bisa mengubah ini gitu. Iya. Namun kan ya namanya ini jadi bahan lah untuk diskusi-diskusi. Jadi di warung-warung kopi di mana-mana kan jadi ramai juga nih pembicaraan Tentang Kepmen ini. ya kan gitu. Persepsi awalnya kan untuk koruptor, ternyata tidak. Nah, namun bagaimana implementasinya kan gitu kan. Tujuannya tercapai nggak ini untuk mencegah corona? Nah itu lagi 30.000 orang bang, abang bayangkan dari lapas keluar kembali ke masyarakat. Berbagai daerah, berbagai tempat. Oke, kembali berbuat ke masyarakat. Sementara masyarakat sekarang suruh di rumah aja, ya kan? Untuk mencegah virus corona ini. Nah kemudian tadi seperti pertanyaan tadi ya, mana lebih aman di lapas apa di luar? Ya mungkin jawaban kita sepakat bahwa di lapas lebih aman. Kenapa? Ya. Karena tidak berhubungan dengan berinteraksi dengan dunia luar kita bilang. Luar. Karena kalau kita urut nih ya, virus ini awalnya dari mana? Dari Cina itu. Itu awalnya. Nah, awalnya. Kan? Kemudian awal Maret Presiden mengumumkan bahwa 2 warga negara kita yang positif kena corona dari orang Jepang interaksinya kan, diduga tertular dari orang Jepang. Sampai di situ berarti ini penyebaran pertama sekali ini di luar lapas. Gitu, ini lapas, ini luar. Virus ada di luar. Gitu. Kemudian bilang untuk mencegah jangan sampai tersebar, yang ini disuruh keluar. Potensi tertularnya jadi lebih besar ya kalau itu menurutku ya. Iyalah. Betul nggak? Pas lah itu. Kita disuruh di rumah aja supaya jangan kita Mengurangi interaksi. Iya, supaya jangan kita tertular dan supaya jangan kita penyambung, apa istilahnya, carrier gitu ya. Dari kita bisa menularkan karena kita mungkin masih muda, masih kuat, imun kita masih kuat. Cuman dari situ bisa potensi untuk menularkan lagi kita ke yang lemah gitu kan, Bang. Nah, jadi itu tadi dia. Dari dalam lapas aja dikeluarkan. Apalagi masalah yang muncul kemudian? Kan tadi tuh mencuri gitu kan. Ada narapidana yang bebas, akhirnya dia mencuri kemudian ditangkap masuk lagi. Karena untuk perut, Bang. Karena untuk perut, Bang. Iya kan? Iya. Iya, dia pasti Iyalah. dia harus memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidupnya. Suasananya udah berbeda. Waktu dia di dalam lapas, ya paling tidak makanannya dikasih. Iya. Makanannya disediakan waktu di dalam lapas. Ya walaupun menunya mungkin nggak seenak yang diharapkan, nggak sesuai selera, itu lain cerita. Yang pasti kebutuhan pokok untuk perut disediakan. Iya. Kemudian dia kembali ke rakyat, kembali ke masyarakat, kembali ke rumah. Siapa yang menyediakan makannya? Gendeng. Harus mencari kan? Iya. Kita lihat sekarang kenyataannya. Banyak karyawan dirumahkan. Ada yang dipotong gaji, mungkin kalau PHK belum sampai ke situ. Kemudian banyak pengusaha-pengusaha UMKM menjerit. Karena memang ekonomi kita akibat dari wabah ini terdampak drastis. Akhirnya kan kayak Presiden mengeluarkan kebijakan gratis listrik, kemudian relaksasi utang, kredit, bank segala macam. Kenapa? Karena yang sudah bekerja selama ini, yang sudah punya penghasilan, yang sudah punya kehidupan, paling tidak untuk kebutuhan pokoknya bisa dipenuhinya. Karena virus corona ini, karena wabah COVID ini, jadi apa ya kita bilang? Jadi menurun drastis pendapatannya. Nah kemudian coba abang bayangkan, 30.000 orang narapidana ini apa kerjanya? Keluar dari narapidana apa yang mau dikerjakan? Tidak ada keterampilan yang diberikan oleh lapas. Minim mungkin ya. Kita bikinlah ada keterampilannya, Bang.
Cuma kan nggak langsung bisa apa ping berbaur gitu dengan kan. masyarakat, ya. Karena keadaan di luar Ya. sekarang sedang begini gitu. Iya, iya. Kecuali tadi keadaan normal mungkin dia bisa ngelamar kemana saja. Iya. Atau jadi security, jadi satpam tuh jadi. Iya. Atau punya keterampilan. Ya kadang kan yang di dalam lapas itu kan Bang, belum tentu juga semua yang tidak berpendidikan. Iya. Banyak juga yang berpendidikan, Ya. banyak juga yang memang kompeten, memiliki skill keahlian banyak. Cuman dia begitu dia langsung keluar dari masyarakat kan nggak bisa langsung diterapkan itu. Iya. Betul nggak? Iya lah. Nah, sekarang kita lihat kayak misalnya para karyawan-karyawan yang berpendapatannya harian, misalnya kayak driver ojek online gitu kan. Sekarang kan banyak yang ngeluh atau udah mulai bilang omset menurun, Iya. berkurang pendapatan gitu. Coba abang narapidana keluar balik ke masyarakat, oke, bikinlah abang bisa tarik taksi online, bisa buat taksi online. Cuman kan tetap juga penghasilan taksi online tadi belum ada gitu loh. Iya. Nah, atau mungkin ada yang insinyur, begitu keluar dari narapidana, keluar dari lapas tadi, kan belum bisa dia langsung menyalurkan Iya. keahliannya gitu kan, belum bisa dapat pendapatan, belum bisa dia mencari penghasilan. Inilah bayangkan. Ke 30.000 narapidana ini kan kembali ke masyarakat, dia harus memiliki penghasilan, dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah kemudian sekarang keadaan sekarang tidak tersedia itu ya, akhirnya ini mencuri. Kenapa? Karena dia berpikir gini Bang, di luar, di masyarakat, di keluarga dia harus mencari makan, harus mencari uang, memenuhi kebutuhan pokoknya. Dibilang wabah udah gak takut lagi. Toh sama juga lapar, sama aja mati kelaparan atau mati apa kan gitu. Akhirnya muncul dalam pikiran lebih enak di dalam. Lebih baik aku di lapas daripada di sini gitu kan. Daripada di luar kayak gini. Iya. Udah terancam virus, terancam makan lagi. Perut sama virus ini ya, mana mau lebih ditakutin? Lebih takut di perut. Ditakuti perut kan? Kan gitu kan? Perut nggak bisa kompromi. Nggak bisa kompromi. Kalau virus masih bisa lah, adalah katanya trik-triknya. Cuci tangan, pakai masker, olahraga. Cuma kalau perut apa triknya bos? Triknya mana ada? Nggak ada. Kalau lapar Satu cuma triknya makan. Katanya pula banyak minum biar jangan lapar, itu nggak ada. Pokoknya belum ada lah ilmunya. Makanya orang semua bisa menuntut ilmu, segala ilmu. Tapi ilmu tahan lapar belum ada yang jago. Belum ada yang kuat. Abang hampir dulu ya kan. Cuma nggak lulus ya. Hampir ya tahan lapar ya. Kan gitu deh Bang. Jadi ya wajar kalau seandainya dia begitu di luar dia mencuri. Iya itu udah. Jadi menurut kau lah Jul. Wah, gua mau pendapatan lu. Gua mau pendapatan lu. Cocoknya ini penerapannya untuk para pengunjung kah atau untuk narapidana? Sebenarnya kunjungan dari luar yang harus dibatasi. Iya, seharusnya itu. Bukan narapidana. Bukan dari dalam disuruh keluar. Pembatasan kunjungan bagi narapidana kan gitu seharusnya. Kalau aku bilang bukan dibatasin, tutup, jangan ada berkunjung. Jangan ada berkunjung kan gitu. Kalau ada yang mau ngantar makanan, online kan aja. Kan gitu. Itu seharusnya. Ada narapidana istilahnya ya pengen makan ayam goreng, dimasakin orang rumah di rumah. Ya cuma kan selama ini kan diantar, sekali ini online. Iya. Kan begitu. Nah ini kan untuk para sipir, penjaga-penjaga lapas juga kan udah banyak juga yang work from home, bekerja dari rumah. Kan begitu. Cuman ya ada beberapa harus di situ untuk menyediakan kebutuhan pokok lah. Kalau nggak chaos juga Bang. Kalau udah perut ya ada udah perut, lu udah nggak bisa diajak kompromi kan gitu. Jadi kalau menurut kita lebih baik, lebih bagus yang dari luar. Iya. Yang dibatasi supaya ke dalam. Iya. Ini kan gini Bang. Aneh. Yang lebih lucu lagi, 30.000 napi dilepaskan karena permen dan kepmen ini yang sudah memenuhi syarat ya, pemerintah sudah memenuhi syarat. Memang nggak sembarangan juga asal-asal dilepasin kan. Iya. Memang tujuannya baik
sekaligus juga untuk mengurangi kapasitas lapas karena Iya. sudah over kapasitas. Kosongkan dalam lapas. Kemudian di masyarakat yang lagi di luar-luar ini diancam 1 tahun penjara. Suruh masuk. Jadi kumpul-kumpul keluar segala macam 1 tahun penjara masuk. Ini baru lepas masuk lagi. Aja Kan seperti itu. substitusi dia jadinya. Pergantian pemain istilahnya kalau main bola ya kan. Pertukaran pemain. Iya. Ini kita hanya bisa berkomentar, tapi iya. bukan menghina, Iya. bukan memaki, Untuk bukan menambah wawasan betul, lah. untuk diskusinya ini. Jangan masalah yang seperti ini disalahpergunakan. Seperti yang itu tadi lah, yang masalah COVID-19 ini kan banyak sosmed yang menggebar-gebor apa segala macam. Jadi itu. ada Kalau- juga para kaum masyarakat yang salah. Kalau udah bumbu politik ini udah ampun lah bang, ngeri lah kalau udah lihat bumbu politik ini. Semua hal nanti turunkan pemerintah. Iya, sikit-sikit pemerintah yang disalahkan. Padahal dia pun sekarang lagi nikmatin pembagian, ada tuh sembako, ada beras, listrik gratis dapat juga dia kan. Mana ada ditanya, kau pendukung atau enggak ada. So, masyarakat semua kena dapat. Ya udahlah kan gitu. Jadi kalau kayak ini kita bahas ini kan yang kita lihat. Iya. Ya Dan kan. kita Amati kan kan ada sumber semua kan. memang dari 30.000 napi yang keluar memang nggak semua mencuri gitu kan. Iya. Ada Kasus-kasus yang berbeda lah. apalah yang akhirnya keluar mencuri masuk lagi nggak semua memang, cuman ya beginilah dia sebenarnya. Kalau kita yang kita simpulkan lah ini biar lebih sederhana, tidak tepat narapidana dikeluarkan dari lapas kan begitu ya. Kalau alasannya untuk mencegah corona, Ya. karena justru di luar potensi tersebar tertular corona dia lebih besar daripada di dalam. Sama kayak kita di rumah aja. Sementara karena virus corona ini terjadinya dari Cina. Dari luar. Dari luar kan Cina masuk ke Indonesia. ke Indonesia. Dunia lah, gitu. Berarti kan pada umumnya dulu Indonesia ini tidak terkena canggih virus corona iya. kan. Dari luar lah. Itulah logikanya masyarakat, logika berpikir kita kan. Iya. Nah, bandingkanlah dengan lapas ini. Dari luar masuk ke dalam. Iya. Berarti Berarti kan dari luar dibatasin kan gitu, nggak boleh berkunjung. iya, dari luar dibatasi masuk ke lapas ini. Iya, bukan yang dari dalam dikeluarkan. Iya. Kan terbalik-balik kita. Sama saja kan, di luar yang gencarnya yang sangat berbahaya, yang di dalam disuruh keluar. Baru masuk lagi ya kenal lah yang di dalam kan. Udah ya jadi Kan gitu istilahnya. gitulah dia jadinya ya kan, kira-kira ya Kira-kira kan. Wah, menurut pendapatan lu. Jadi gitu aja lah bang, udahlah tutup lah, udah selesai. Ya, cuma sekian dulu pembahasan kita ya.